Salam Rahayu. Khusus kamu yang lahir di weton pon. Coba jawab dalam hati. Kenapa hidupmu terasa berbeda dari yang lain? Kenapa sejak kecil kamu seperti harus berjuang lebih keras? Kenapa saat orang lain lancar, kamu justru diuji dulu? Kenapa rezeki datang, tapi seperti tertahan? Itu bukan kebetulan. Dalam hitungan primbon Jawa kuno, pon bukan sekadar pasaran. Pon adalah simbol energi keseimbangan. Energi penyeimbang antara lahir dan batin. Dalam perhitungan Neptu, pon membawa getaran yang kuat, bukan getaran biasa. Orang yang lahir di bawah weton pon sering memiliki aura pancer. Artinya, ia menjadi titik tengah dalam lingkungannya. Sering tanpa sadar menjadi penanggung beban keluarga. Sering menjadi tempat orang lain bersandar. Sering dimintai tolong, bahkan ketika dirinya sendiri sedang kesulitan. Inilah tanda pertama weton pon. Hidupnya jarang ringan di awal. Karena menurut primbon, orang pon tidak diberi jalan mudah. Ia diberi jalan naik kelas. Semakin besar takdir rezeki seseorang, semakin besar pula ujian pembentukannya. Dan pon termasuk weton yang takdir rezekinya tidak kecil. Masalahnya, banyak orang pon tidak sadar dengan potensi besarnya. Energi pon itu seperti api dalam sekam. Diam, tapi menyimpan daya ledak. Ketika hatinya bersih, rezekinya bisa melesat. Ketika niatnya lurus, jalannya seperti dibukakan. Tapi ketika hatinya dipenuhi iri, kecewa, dan dendam, energi itu justru berbalik menjadi penghambat. Itulah kenapa banyak pon merasa hidupnya naik turun. Karena weton ini sangat dipengaruhi kondisi batin. Orang pon cenderung memendam. Tidak mudah cerita. Kuat di luar, rapuh di dalam. Dan justru disitulah letak kuncinya. Primbon Jawa menyebut, pon memiliki garis rezeki yang tertunda tapi membesar. Artinya, masa mudanya bisa penuh perjuangan. Namun ketika waktunya tiba, lonjakannya bisa drastis. Tidak setengah-setengah. Tapi ada syaratnya. Pon harus menemukan kesadaran dirinya dulu. Harus berhenti menyalahkan keadaan. Harus berhenti merasa paling menderita. Karena semakin ia mengeluh, semakin energinya tertutup. Semakin ia bersyukur, semakin cepat rezekinya bergerak. Satu hal yang jarang dibahas. Orang pon sering diuji lewat rasa tidak dihargai. Padahal justru itu latihan mental untuk naik derajat. Pon bukan ditakdirkan jadi pengikut. Ia punya aura pemimpin alami. Namun kepemimpinannya tidak keras, melainkan tenang dan berwibawa. Kalau kamu weton pon dan merasa hidupmu berat, bukan berarti kamu dikutuk. Bukan berarti kamu sial. Bisa jadi, kamu sedang dipersiapkan. Karena dalam banyak catatan leluhur, weton pon yang berhasil menguasai dirinya sendiri bisa memiliki rezeki yang stabil dan kuat sampai tua. Rezekinya bukan hanya uang, tapi juga jaringan, kesempatan, dan keberuntungan tak terduga. Namun sekali lagi, semua bergantung pada bagaimana kamu mengelola batinmu. Inilah rahasia besar yang jarang diungkap. Pon bukan weton kecil. Pon bukan weton biasa. Ia seperti benih pohon besar. Butuh waktu tumbuh. Butuh badai untuk menguatkan akar. Tapi ketika sudah tinggi, sulit untuk dijatuhkan. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk pada rahasia pesugihan halal tanpa tumbal khusus untuk pon. Karena kunci rezeki pon bukan di luar diri, tapi ada di dalam dirinya sendiri. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin luruskan satu hal yang sering disalahpahami. Kata, pesugihan, selalu dikaitkan dengan hal gelap. Perjanjian. Makhluk tak kasat mata. Padahal, tidak semua pesugihan itu hitam. Dalam ajaran leluhur Jawa, ada yang disebut ilmu pengasihan rezeki putih, yakni cara membuka jalur kelimpahan tanpa menyakiti siapapun, tanpa perjanjian apapun, tanpa tumbal apapun. Pesugihan halal bukan memanggil kekuatan luar, tapi mengaktifkan kekuatan dalam diri.
Dan khusus weton pon. Justru jalurnya bukan lewat ritual aneh. Kenapa? Karena energi pon itu sensitif dan kuat. Kalau diarahkan ke hal gelap, efeknya bisa berbalik dan menghancurkan diri sendiri. Tapi kalau diarahkan ke jalur terang, hasilnya bisa berlipat. Pesugihan halal bagi pon adalah tentang sinkronisasi niat, hati, dan tindakan. Banyak orang mencari jalan pintas. Padahal dalam primbon disebutkan, rezeki yang cepat tanpa kesiapan batin sering jadi bencana. Pon tidak ditakdirkan kaya instan. Pon ditakdirkan kaya yang matang. Artinya apa? Artinya, sebelum rezeki besar datang, batinmu harus dilatih dulu. Diuji dulu. Dibersihkan dulu. Karena rezeki besar tanpa mental kuat hanya akan habis sia-sia. Pesugihan putih untuk pon dimulai dari 3 pembersihan. Pertama, pembersihan niat. Kamu mencari rezeki untuk apa? Untuk pamer? Untuk balas dendam? Untuk membuktikan diri? Kalau niatnya masih kotor, energi pon akan tertutup. Tapi kalau niatmu untuk keluarga, untuk kebaikan, untuk ibadah, getaran batinmu berubah. Dan getaran itulah yang mengundang peluang. Kedua, pembersihan lisan. Orang pon sering tanpa sadar suka mengeluh dalam hati. Sering berkata, hidupku memang susah. Aku memang tidak beruntung. Hati-hati. Ucapan adalah doa. Setiap keluhan mempertebal tembok rezekimu sendiri. Mulai hari ini, ganti kalimatmu. Bukan, aku susah. Tapi, aku sedang diproses. Bukan, rezekiku seret. Tapi, rezekiku sedang dikumpulkan. Karena semesta merespons keyakinanmu. Ketiga, pembersihan hubungan. Pon sering menyimpan luka lama. Sering memendam sakit hati. Dan tanpa sadar, dendam itu menjadi sumbatan energi terbesar. Pesugihan halal bukan soal ritual, tapi soal melepaskan beban batin. Semakin ringan hatimu, semakin deras aliran rezekimu. Inilah yang jarang dijelaskan. Orang mengira pesugihan itu soal menarik uang. Padahal yang pertama ditarik adalah keberkahan. Kalau keberkahan datang dulu, uang mengikuti. Dalam primbon disebutkan, weton pon yang rajin sedekah kecil tapi konsisten, rezekinya bisa datang dari arah yang tidak disangka. Bukan dari jin, bukan dari perjanjian, tapi dari jaringan manusia, dari peluang kerja, dari usaha yang tiba-tiba berkembang. Karena sesungguhnya, rezeki terbesar datang lewat manusia. Dan manusia datang ketika energimu bersih. Pesugihan halal tanpa tumbal adalah perjalanan disiplin. Bangun lebih pagi. Perbaiki sholat atau ibadahmu. Perbanyak syukur walau sedikit. Dan jangan pernah meremehkan sedekah receh. Karena pon punya satu keistimewaan. Sekali jalur rezekinya terbuka, ia bisa melonjak cepat. Tapi ingat, rezeki yang dibuka dengan kebersihan hati akan bertahan lama. Rezeki yang dibuka dengan cara gelap akan menuntut balasan. Dan weton pon tidak cocok dengan jalur gelap. Karena energi pancer yang dimilikinya bisa memantul balik. Jadi kalau kamu pon, jangan tergoda jalan pintas. Jalanmu mungkin lebih lambat. Tapi ketika sampai, hasilnya lebih kuat. Dan di bab berikutnya, kita akan bahas 3 kekuatan utama yang benar-benar menjadi kunci ledakan rezeki pon. Sekarang kita masuk ke inti kekuatanmu. Bukan soal ritual. Bukan soal mantra. Bukan soal mencari bantuan keluar diri. Tapi tentang 3 kekuatan alami yang sejak lahir sudah kamu bawa. Hanya saja belum kamu sadari sepenuhnya. Weton pon bukan weton sembarangan. Ia punya daya tarik rezeki. Tapi sistemnya unik, bukan bekerja lewat keberuntungan instan, melainkan lewat aktivasi energi waktu, tindakan, dan batin. Dan inilah 3 kunci besarnya. Kekuatan pagi hari, gerbang emas weton pon. Orang pon memiliki resonansi energi paling stabil saat matahari baru terbit.
Kenapa banyak pon merasa pikirannya lebih jernih di pagi hari? Kenapa ide sering muncul justru saat suasana masih sunyi? Karena dalam hitungan primbon, energi pon selaras dengan peralihan gelap menuju terang. Subuh hingga matahari naik adalah waktu emas. Sayangnya, banyak yang justru melewatkannya. Bangun kesiangan, terburu-buru, langsung sibuk tanpa menata niat. Padahal bagi pon, 30 menit pertama setelah bangun tidur bisa menentukan arah rezeki seharian. Coba ubah kebiasaanmu. Bangun sebelum matahari muncul. Duduk tenang. Tarik napas dalam. Niatkan hari itu dengan satu kalimat kuat. Hari ini rezekiku bergerak mendekat. Lakukan konsisten. Karena pon adalah tipe weton yang rezekinya aktif lewat disiplin kecil tapi rutin. Semakin konsisten kamu menguasai pagi, semakin cepat jalurmu terbuka. 2. Kekuatan sedekah diam-diam. Magnet tak terlihat. Pon memiliki sifat tidak suka pamer. Dan justru itu kelebihannya. Dalam catatan leluhur, weton pon yang sedekahnya tersembunyi, rezekinya sering datang tanpa diumumkan. Kenapa bisa begitu? Karena energi pon bekerja kuat dalam ruang sunyi. Bukan dalam sorotan. Bukan dalam pengakuan. Sedekah kecil tapi konsisten lebih berdampak bagi pon daripada sedekah besar tapi sesekali. Tidak harus uang banyak. Bisa makanan. Bisa bantuan tenaga. Bisa doa tulus untuk orang lain. Dan jangan ceritakan kemana-mana. Biarkan langit yang mencatat. Karena semakin kamu ikhlas, semakin magnet energimu menguat. Dan ketika magnet itu aktif, orang baik mendekat, peluang muncul, kerjasama datang. Rezeki pon sering datang lewat manusia. 3. Kekuatan memaafkan. Pembuka sumbatan rezeki. Ini yang paling berat. Dan ini juga yang paling menentukan. Orang pon cenderung memendam. Lukanya dalam. Sakitnya lama. Ia terlihat tenang di luar. Tapi batinnya menyimpan cerita. Tanpa sadar, dendam kecil bisa menjadi penghalang besar. Energi rezeki itu seperti aliran air. Kalau ada batu besar di tengahnya, alirannya tersendat. Dan batu terbesar bagi pon adalah rasa sakit yang belum dilepaskan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti melepaskan beban dari dirimu sendiri. Semakin ringan hatimu, semakin deras aliran rezekimu. Pon yang mampu memaafkan dengan tulus sering mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Tiba-tiba peluang datang. Tiba-tiba usaha lancar. Tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang tepat. Karena saat sumbatan batin lepas, energi hidup mengalir kembali. Jadi sedulur pon, kalau kamu merasa rezekimu belum meledak, jangan dulu mencari jalan aneh-aneh. Tanya pada dirimu sendiri. Sudahkah aku menguasai pagi? Sudahkah aku sedekah tanpa ingin dilihat? Sudahkah aku benar-benar memaafkan? Karena 3 hal ini bukan sekadar teori. Inilah fondasi. Dan ketika ketiganya berjalan bersamaan, rezeki pon tidak datang perlahan. Ia datang seperti bendungan yang dibuka. Deras, cepat, dan sulit dihentikan. Di bab berikutnya, kita akan membahas amalan khusus malam pon yang memperkuat 3 kekuatan ini. Sekarang kita masuk pada momen yang paling kuat dalam siklus energimu, yaitu saat malam yang bertepatan dengan pasaran pon. Bukan sekadar hari biasa, bukan sekadar pergantian waktu. Dalam perhitungan Jawa, setiap pasaran membawa getaran berbeda. Dan ketika hari lahirmu bertemu kembali dengan siklus pon, energi pribadimu seperti dipanggil pulang. Itulah kenapa sebagian orang pon merasa lebih sensitif di malam pon. Lebih banyak merenung. Lebih mudah teringat masa lalu. Atau justru lebih tenang dari biasanya. Karena di malam itulah gerbang batinmu lebih terbuka. Dan kalau dimanfaatkan dengan benar, malam pon bisa menjadi penguat rezeki paling stabil. Bukan untuk instan kaya. Bukan untuk memanggil sesuatu yang aneh. Tapi untuk menyelaraskan diri dengan jalur takdirmu sendiri.
Amalan ini sederhana. Justru karena sederhana, banyak yang meremehkan. Padahal kekuatan terbesar sering tersembunyi dalam kesederhanaan. Langkah pertama, membersihkan diri. Sebelum malam pon tiba, bersihkan tubuhmu. Mandi dengan niat menyucikan diri dari energi negatif. Bukan mandi kembang. Bukan ritual rumit. Cukup air bersih dan niat tulus. Saat air menyentuh tubuhmu, niatkan dalam hati. Aku lepaskan semua beban, semua keluh kesah, semua iri dan dendam. Karena energi pon sangat dipengaruhi kebersihan batin. Semakin ringan dirimu, semakin kuat doa-doamu. Langkah kedua, doa dan niat 33 kali. Di malam pon, setelah ibadah sesuai keyakinanmu, duduklah dalam keadaan tenang. Pejamkan mata. Tarik napas perlahan. Lalu ucapkan doa permohonan rezeki dan keberkahan sebanyak 33 kali. Bukan sekadar di lisan, tapi hadirkan rasa yakin di dada. Angka 33 melambangkan keseimbangan lahir, batin, dan tindakan. Saat kamu konsisten melakukan ini setiap malam pon, energi niatmu akan semakin terkumpul. Ibarat tetesan air yang terus jatuh di batu. Awalnya tidak terlihat, tapi lama-lama membentuk lekukan. Begitu juga rezekimu. Langkah ketiga, sedekah sebagai penutup. Inilah yang paling penting. Setelah malam pon, usahakan keesokan harinya kamu bersedekah. Tidak harus besar. Bisa memberi makan orang. Bisa memberi minum. Bisa membantu tanpa diminta. Sedekah adalah simbol bahwa kamu tidak takut kekurangan. Dan ketika kamu tidak takut kehilangan, rezeki justru berani mendekat. Pon adalah weton yang rezekinya sensitif terhadap rasa takut. Semakin kamu takut miskin, semakin energimu tertutup. Semakin kamu yakin cukup, semakin jalurmu dibuka. Rahasia tersembunyi malam pon. Ada satu hal yang jarang dibahas. Malam pon bukan hanya waktu meminta, tapi waktu evaluasi. Tanya pada dirimu, apakah aku sudah jujur dalam usaha? Apakah aku sudah adil pada orang lain? Apakah aku menyakiti seseorang demi keuntungan? Karena percuma melakukan amalan. Kalau siangnya masih berbuat zalim, energi pon bekerja dalam kejujuran. Kalau hidupmu lurus, malam pon memperkuat. Kalau hidupmu menyimpang, malam pon justru memperingatkan. Itulah kenapa sebagian orang merasa hidupnya berubah drastis setelah rutin menjaga malam pon. Bukan karena ritualnya, tapi karena kesadarannya meningkat. Dan ketika kesadaran naik, cara berpikir berubah, cara bertindak berubah, keputusan lebih tepat. Dari situlah rezeki besar biasanya datang. Sedulur pon. Jangan anggap malam pon sebagai waktu mistis. Anggaplah ia sebagai momen reset. Reset hati. Reset niat. Reset arah hidup. Lakukan dengan sederhana. Lakukan dengan konsisten. Lakukan tanpa pamrih. Karena ketika malam pon bertemu dengan hati yang bersih, rezeki bukan lagi sekadar harapan. Ia menjadi kepastian yang sedang bergerak mendekat. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda ketika gerbang rezeki pon benar-benar mulai terbuka. Banyak orang bertanya, kalau amalan dan niatku sudah benar, bagaimana tanda bahwa rezekiku benar-benar akan terbuka? Karena jujur saja, kadang kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah memperbaiki diri, tapi hasil besar belum terlihat. Rezeki besar jarang datang tanpa tanda. Dan khusus weton pon, tandanya sering halus, tapi jelas bagi yang peka. Perhatikan baik-baik. Tanda pertama, hati mulai tenang tanpa sebab. Ini yang paling sering diabaikan. Tiba-tiba kamu merasa lebih tenang. Masalah memang masih ada, tapi tidak lagi membuatmu panik seperti dulu. Dulu sedikit masalah bisa membuatmu gelisah berhari-hari. Sekarang kamu lebih stabil. Kenapa ini penting? Karena ketenangan adalah sinyal bahwa batinmu sudah sinkron. Dan saat batin sinkron,
Keputusan yang kamu ambil jadi lebih tepat. Rezeki besar sering datang bukan karena kerja lebih keras, tapi karena keputusan yang lebih tepat. Dan keputusan tepat lahir dari hati yang tenang. Kalau kamu pon dan mulai merasakan ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda fondasi sedang diperkuat. Tanda kedua, orang baik mulai datang. Tiba-tiba ada yang menawarkan kerjasama. Tiba-tiba ada yang merekomendasikan namamu. Tiba-tiba bertemu orang yang membuka peluang baru. Padahal sebelumnya terasa sepi. Ini tanda magnet sosialmu aktif. Weton pon memang kuat dalam jaringan manusia. Tapi magnet itu aktif hanya ketika energimu bersih. Kalau dulu kamu sering bertemu orang yang memanfaatkanmu, lalu sekarang mulai bertemu orang yang tulus, itu pertanda besar. Karena rezeki pon sangat sering datang lewat perantara manusia. Bukan jatuh dari langit, tapi lewat pintu hubungan. Tanda ketiga. Hutang atau beban terasa lebih ringan. Aneh tapi nyata. Masalah finansial mungkin belum sepenuhnya selesai. Tapi kamu mulai melihat jalan keluarnya. Ada cicilan yang terasa lebih ringan. Ada tambahan pemasukan kecil yang membantu. Ada ide usaha yang terasa masuk akal. Ini fase transisi. Ibarat bendungan yang mulai dibuka sedikit demi sedikit. Airnya belum deras. Tapi alirannya sudah terlihat. Banyak orang gagal di fase ini karena tidak sabar. Mereka ingin langsung kaya besar. Padahal alam sedang menguji kesiapan mentalnya. Kalau kamu tetap disiplin dan tidak kembali ke kebiasaan lama, lonjakan biasanya datang setelah fase ini. Tanda keempat. Cara pandangmu berubah. Ini tanda paling kuat. Kamu tidak lagi iri melihat orang sukses. Kamu tidak lagi merasa dunia tidak adil. Kamu mulai fokus memperbaiki diri sendiri. Saat ini terjadi, energi dendam dan iri benar-benar mulai hilang. Dan begitu energi negatif lepas, ruang untuk rezeki menjadi luas. Pon yang sudah sampai tahap ini biasanya mengalami perubahan signifikan dalam 1-2 siklus pasaran berikutnya. Karena pikirannya sudah siap menerima kelimpahan. Tanda terakhir. Peluang datang cepat dan beruntun. Inilah fase meledak. Tiba-tiba satu peluang muncul. Lalu disusul peluang lain. Lalu ada tambahan pemasukan tak terduga. Semua terasa cepat. Inilah karakter rezeki pon. Ia jarang naik perlahan seperti tangga. Ia lebih sering seperti lift. Tapi ingat, kalau kamu belum siap mental, lift itu bisa membuatmu pusing. Itulah kenapa proses di bab-bab sebelumnya penting. Karena ketika rezeki sudah bergerak cepat, kamu harus tetap rendah hati. Kalau kamu mulai merasakan 1 atau 2 tanda ini, jangan ragu, jangan takut, jangan kembali pesimis. Teruskan kebiasaan baikmu. Terus jaga malam pon. Terus bersihkan hatimu. Karena kalau tanda-tanda ini sudah muncul, artinya gerbang itu bukan lagi tertutup. Ia sedang terbuka perlahan. Dan saat terbuka penuh, rezekimu bukan hanya cukup, tapi bisa mengangkat derajat hidupmu dan keluargamu. Di bab terakhir nanti, kita akan bahas bagaimana menjaga agar rezeki besar itu tidak hanya datang, tapi juga bertahan lama. Sekarang kita sudah sampai di ujung pembahasan. Kita sudah bicara tentang rahasia batinmu. Tentang pesugihan halal tanpa tumbal. Tentang 3 kekuatan utama. Tentang malam pon. Tentang tanda-tanda rezeki mulai terbuka. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting. Mendapatkan rezeki itu satu perkara. Menjaganya agar tetap mengalir. Itu perkara lain. Banyak orang gagal bukan saat miskin. Tapi justru saat mulai kaya. Dan weton pon termasuk yang paling rawan di fase ini. Kenapa? Karena energi pon kuat. Kalau ia naik, bisa tinggi sekali. Tapi kalau ia lengah, bisa turun cepat juga. Itulah sebabnya leluhur selalu berpesan, pon kudu eling lan waspada. Pon harus ingat dan waspada. 1. Jangan biarkan sombong masuk pelan-pelan. Saat rezeki mulai lancar, ada bisikan halus yang datang. Kamu hebat,
Kamu lebih unggul dari yang dulu meremehkanmu. Kini waktunya membalas. Hati-hati. Kesombongan pada weton pon bekerja seperti rayap. Tidak terasa di awal, tapi perlahan menggerogoti pondasi. Begitu kamu mulai merendahkan orang lain, energi keseimbanganmu terganggu. Dan ketika keseimbangan terganggu, jalur rezeki bisa menyempit tanpa kamu sadari. Ingat, rezeki bukan bukti kamu lebih tinggi. Rezeki adalah titipan untuk diuji. 2. Terus jaga aliran. Jangan dihentikan. Rezeki itu seperti air. Kalau mengalir, ia bersih. Kalau ditahan terus, ia keruh. Artinya apa? Saat kamu sudah memiliki lebih, jangan hentikan sedekah. Jangan berhenti membantu. Jangan berhenti berbagi. Karena pon yang pelit saat sudah kaya, rezekinya sering seret kembali. Bukan karena kutukan, tapi karena aliran terhenti. Semakin kamu berbagi dengan ikhlas, semakin deras arusnya kembali. 3. Kaya boleh, lupa diri jangan. Ini yang paling penting. Saat kondisi ekonomi membaik, gaya hidup sering ikut berubah. Tidak salah menikmati hasil usaha. Tidak salah membeli yang kamu butuhkan. Tapi jangan sampai kamu lupa akar perjuanganmu. Pon adalah weton yang kuat ketika rendah hati. Semakin kamu ingat masa sulitmu, semakin kamu bijak mengelola masa suksesmu. Karena yang menjatuhkan bukan kekurangan, tapi kelalaian. 4. Jangan tinggalkan malam pon. Saat hidup mulai sibuk dan sukses, banyak yang berhenti melakukan evaluasi diri. Mereka merasa sudah aman. Padahal justru di fase itulah kamu harus tetap menjaga malam pon. Bukan untuk meminta lagi, tapi untuk bersyukur dan mengevaluasi. Tanya pada diri sendiri, apakah aku masih jujur? Apakah aku masih adil? Apakah aku masih bersih niatnya? Kalau jawabannya ya, rezekimu akan stabil. Kalau mulai menyimpang, malam pon akan menjadi pengingat. Kamu bukan weton kecil. Kamu bukan weton yang ditakdirkan hidup pas-pasan selamanya. Tapi kamu juga bukan weton yang boleh ceroboh. Rezekimu bisa meledak, tapi harus dijaga dengan kesadaran. Pesugihan halal tanpa tumbal itu nyata. Bukan tentang makhluk, bukan tentang ritual aneh, tapi tentang disiplin batin, tentang menjaga niat, tentang konsisten dalam kebaikan. Kalau kamu sudah sampai sejauh ini mendengarkan, maka satu pesan terakhir. Jangan hanya tahu ilmunya, tapi jalankan. Karena ilmu tanpa praktik tidak membuka apa-apa. Tapi praktik kecil yang konsisten bisa mengubah nasib. Kalau kamu weton pon dan siap menjaga rezekimu sampai tua, tulis di komentar. Pon siap stabil dan berkah. Dan jangan lupa subscribe. Karena setelah ini kita akan membahas rahasia weton lainnya yang tak kalah mengejutkan. Salam Rahayu.